kadang-kadang orang kita itu beranggapan kalau misalnya settingan UL biasanya disangkanya tektok. Maksimal biasanya berapa hari? Saya dulu pernah nyoba 6 hari. 6 hari ke? Argopuro waktu itu. Dari forum, munculnya produsen-produsen lokal yang gear UL sekarang, itu sebenarnya berawalnya dari situ. Langkah liar dari negeri penjelajah. Hai, Ron di sini. Kembali lagi bersama Langkah Liar. Kali ini, untuk apa edisi kali ini? Kita kedatangan salah seorang yang memperkenalkan metode pendakian ultralight di Indonesia. Apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pastinya apa itu ultralight, pemilihan gear-gearnya, lalu sama tingkat safety pada metode ultralight itu sendiri. Siapakah dia? Jali Ghost Hiking. Ya. Panggilannya siapa nih? Mas, Bang? Nah, bebas lah. Bang aja nggak apa-apa. Oke. Mas juga nggak apa-apa. Buat pemanasan nih. Oke. Ron pengen tanya. Itu kan namanya Jali Ghost Hiking. Berarti suka hiking. Iya. Pertama kali hiking itu kapan? Pertama kali hiking ya? Pertama kali hiking tahun 96. Udah lama juga ya. Pertama kali hiking tahun 96 itu dulu ke Baduy Dalam. Dulu justru pertama kali hiking itu ada pelajaran antropologi. Jadi kita mempelajari tentang budayaan Baduy Dalam dan Baduy Luar. Jadi untuk belajar kayak semacam apa ya, praktek lapangan ya, langsung di lapangan. Jadi ya harus hiking. Jadi ya anak-anak SMA dulu hiking dari mana ya? Dari parkiran, dari Ciboleger. Dari Ciboleger terus jalan ke Baduy Luar, terus dari Baduy Luar kita menginap, terus jalan lagi ke Baduy Dalam. Jadi ya pertama kali pengalaman hiking ya di situ. Di situ. Berarti ke Baduy. Ke Baduy. Kalau naik gunungnya? Naik gunung saya udah lupa ya, cuman dulu itu nggak naik. Oh, pengen puncak apa enggak? Jadi kadang-kadang cuma sampai di kaki gunungnya aja, ngecamp terus ke curug-curug. Itu saya juga lupa tahun berapa, pokoknya tahun 2000-an awal banget itu. Jadi tapi dulu nggak sampai ke puncak gunung, enggak. Jadi cuma di kaki-kaki gunung, camping. Itu ya daerah-daerah Salak dan Gede Pangrango lah dulu lah, biasa lah. Kayak gitulah. Cuman nggak serius dulu kan, nggak terlalu diperdalam. Berarti waktu dulu pertama kali kayak hiking terus ngecamp itu masih konvensional ya Mas, kayak pakai carrier yang biasa gitu ya, yang biasa umum kita pakai. Pakai yang ada frame-nya. Yang ada frame-nya dulu. Yang ada frame-nya. Dulu bahkan nggak tahu cara makainya itu gimana. Dulu minjem terus karena dulu itu di sini belum terlalu banyak yang gear-gear pendakian itu masih langka, dan kalaupun ada waktu itu kita minjem kan. Minjem pun nggak tahu makainya gimana. Jadi dulu itu ya seruntulan banget dah. Hiking dulu seruntulan banget. Masih ingat nggak waktu itu pakainya merek apa? Dulu itu minjem ya. Kebetulan dia itu yang saya pinjemin itu dia proper lah gearnya. Impor gitu. Kalau nggak salah Lowe Alpine deh. Oh, Alpine. Lowe Alpine. Itu minjem. Frame-nya di luar, tapi saya tuh nggak tahu cara makainya. Oh, yang masih di luar lah, jadul banget deh pokoknya deh. Tapi itu pas dipakai bentuknya udah nggak jelas karena saya waktu itu nggak tahu cara makainya gimana, kan masih asing ya tahun segitu. Ketemu barang luar, kita nggak tahu cara makainya, ya udah pakai seadanya, asal aja. Pertama kali punya? Pertama kali punya Eiger sih. Boleh sebut merek nggak? Boleh. Oke, aman. Pertama kali punya tas ya Eiger tahun 90-an lah. Tahun 97 pas 96 saya juga lupa. Pokoknya masih logo lama lah. Oke. Gitu. Nah, kenal ultralight pertama kali itu gimana caranya kok tiba-tiba bisa ke ultralight? Kan pasti juga teman-teman banyak nih yang belum tahu ultralight itu apa sih gitu. Ultralight ya. Peralihannya deh dari konvensional. Peralihannya itu dari tahun berapa ya? 2013. Lama juga ya. 2013 itu pertama kali. Sebenarnya saya itu ke ultralight itu nggak langsung. Jadi nggak tahu itu ada gitu kan.
Waktu itu malah saya sempat waktu itu mendaki bareng ada ya Kang Ian, Sofian Arifesa, Seven Summiter Indonesia. Dulu mereka itu bikin pendakian bersama kan. Terus saya ikut. Terus ada 2 orang Seven Summiter di situ. Terus mereka itu bawa peralatan pendakian mereka yang menurut saya untuk tahun segitu saya belum belum pernah ngelihat sebelumnya gitu kan. Canggih-canggih lah pokoknya ekspedisi gitu kan. Ada tas-tas pokoknya tasnya tas impor lah ya, tas-tas luar, merek luar. Terus ada sleeping bag yang bisa dikecilin sampai sini. Banget. Dari 2013 itu kan saya penasaran kan. Saya cari-cari, tapi secara tidak sengaja langsung pencarian di Google itu mengarah ke ultralight gitu loh. Terus ya udah saya penasaran, saya dalamin lagi apa sih ini sebenarnya. Ya udah keterusan sampai sekarang gitu. Walaupun sebenarnya ultralight itu kalau di Indonesia sebenarnya dari tahun kalau nggak salah dari 2007 atau 2009 itu sebenarnya udah ada yang coba-coba, cuman tidak tidak mempopuler gitu loh, tidak. Jadi uh, untuk progres dikenal banyak orang itu sebenarnya cukup lama. Dari 2000, saya lupa 2007 atau 2009, terus dari forum online ke forum Kaskus, terus berpindah ke forum Facebook. Nah, dari forum Facebook itu 2015 kalau nggak salah. 2015 baru sampai sekarang booming gitu. Yang dipunya pertama kali, Yang dipunya ah, kira ultralight apa ya? Bentar. Kalau nggak salah itu shelter ya, tarp 10 itu kalau nggak salah. Itu dulu masih apa ya, masih antara tarp 10 atau tas. Itu 2000 berapa saya punya itu 2015 ya kalau nggak salah. Antara dua itu saya lupa ya pertama kali yang mana. Jadi eh, semuanya impor, belum ada gear lokal, belum ada. Semuanya impor. Waktu itu masih nyoba-nyoba. Kalau nggak salah antara dua itu, tas atau tarp 10 saya lupa. tapi semuanya produk luar ya. Produk luar, zaman itu produk luar semua. Tapi kalau sekarang itu di Indonesia UMKM-nya banyak ya? Oh banyak, banyak banget. Pakai juga salah satunya. Pakai. Itu tuh kalau kayak gitu biasanya memang mereka sudah produksi sendiri atau kita by request sih? Udah produksi sendiri mereka. Udah produksi sendiri. Kalau by request beberapa produk ada yang sempat by request kayak tas. Cuman sekarang biasanya udah ready stock. Udah banyak sekarang. Produsennya udah banyak. Nah, kalau untuk ukuran tas nih, biasanya kalau untuk UL itu sendiri ya, biasanya berapa liter sih atau berapa ukurannya sih? Beratnya kah? Ada standarnya kah? Sebenarnya standarisasinya tuh nggak ada ya secara apa ya? Secara baku nggak ada. Cuman biasanya untuk anak-anak UL itu ultralight mereka bawa tas antara 20 sampai 35. Kalau 40 ya pokoknya biasanya 40 deh. 40 itu udah bisa untuk pendakian panjang udah bisa. 4 hari, 5 hari udah bisa sebenarnya 40. Walaupun ada yang bisa 35, ada yang waktu ada yang 20 bahkan. Tapi tidak disarankan karena terlalu apa ya? Banyak disclaimer-nya sih sebenarnya. Untuk cara pemilihan materialnya ada nggak sih? Materialnya ada sih sebenarnya. Material standar sih sebenarnya kita untuk tas UL atau tas yang biasa itu dia materialnya sama ya. Paling nilon atau polyester. Tapi yang membedakan itu misalnya gramasinya terus fitur-fiturnya. Kalau tas UL itu fiturnya sedikit sekali, minim. Jadi yang nggak diperlukan emang nggak ada. Makanya kalau misalnya kita lihat tas-tas UL itu biasanya simple aja kan. Iya, Kayak begitu udah aja. karung gitu aja. Iya, betul. Karena emang dibutuhkannya cuma itu. Tadi dulu tuh aku pikir ya tas UL itu kayak dry bag gitu loh. Oh enggak, Habis kan mirip ya. Kayak mirip gitu, sih. ternyata beda gitu. Beda. Dia emang basic. Karena pada prinsipnya UL itu dia yang tidak kita butuhkan tidak kita pakai. Misalnya kayak semacam kalau di tas biasa kan ada kompartemen sleeping bag, itu nggak perlu.
Terus ada apa sih strap-strap itu yang banyak itu nggak perlu. Ya udah nggak perlu. Kalau kita eh, cara ngebedain nih Mm-mm. pendaki ultralight sama pendaki konvensional itu seperti apa? Biasa kan wah ini. Sebenarnya saya nggak terlalu agak ini ya kalau bilang konvensional kayaknya terlalu apa ya negatif gitu ya. Bilang pendaki normal aja lah Pendaki ya. normal, oke. Kita bilang pendaki normal. Sebenarnya kalau dari secara visual aja emang udah terlihat sih. Cuman kadang-kadang orang kita itu beranggapan kalau misalnya settingan UL biasanya disangkanya tektok. Itu sering sering terjadi. Sering terjadi. Ini, nanti mau ditanyain nih. Lalu Itu sering terjadi. Jadi secara visual biasanya tasnya misalnya lebih kecil, tapi mereka tuh ngecam, nggak tektok. mm-mm. Jadi biasanya kan bawa 30, 25, 26 pun bisa sebenarnya. Saya kemarin bawa 26 liter untuk pendakian 2 hari 1 malam itu sebenarnya udah cukup cukup banget. Jadi sering disangka orang tektok, padahal enggak, kita ngecam gitu kan. Jadi ya secara visual emang bisa dibedakan dari tasnya aja. Cuman ya itu ada disclaimer-nya lagi. Kita itu ngecam, nggak tektok. Oke. Nah, kalau yang run sekalian tuh biasanya pendaki UL, kalau anak-anak UL itu pada sukanya kayak ngecamp, terus bakar-bakaran gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya mereka itu ada juga yang hiking pakai metode UL juga ya. Misalkan kayak sampai berapa hari gitu. Oh iya bisa ada. Bisa biasanya kalau apa sih yang dibawa kayak misalkan makanannya. Kan kalau misalkan kita pendaki tanggi yang normal itu kan pasti bawanya beras ini itu ini Iya. itu. Kalau UL gimana? Karena kan pasti kan kapasitasnya kan lebih kecil dalam. Jadi untuk UL itu ultralight hiking sebenarnya peralatan kita jadi lebih ringkas. Makanannya sebenarnya sama sebenarnya. Jadi dulu saya pendakian biasa makanannya segitu. Untuk mendaki UL ya segitu juga. Yang berkurang itu justru packingan peralatannya. Jadi ada sih beberapa orang yang emang meringkas bawaan makanannya. Jadi kayak semacam siap saji atau enggak yang siap apa instan. Cuman kalau saya tetap nasi terus lauk yang tinggal dipanaskan. Jadi sebenarnya sih sama sih, relatif sama. Yang berbeda itu di peralatannya. Jadi kalau dulu misalnya nih packingan makanan saya segini, sekarang ya tetap segitu juga. Yang berkurang itu kan peralatan. Peralatan tadi segini ya. Gitu. Yang perbedaannya di situ. Kalau secara perbedaan peralatan emang dia lebih ringkas, tapi jumlahnya bisa sama. Jadi misalnya bawa tenda, bawa sleeping bag juga, bawa matras juga, bawa pakaian ganti juga, terus bawa apa lagi? Peralatan masak juga sama sebenarnya kita. Cuman dia emang berbeda secara desain dan fungsi dia emang berbeda. Mungkin ponco juga sama, kita bawa juga ponco waterproof juga sama. Kadang-kadang anak-anak UL juga bawa flysheet, tapi flysheetnya yang gimana dulu gitu kan. Jadi flysheetnya paling cuma segini gitu kan. Kalau flysheet biasa kan sampai segini kan. Jadi emang secara jumlah peralatan kita sama. Berarti kalau persiapan pendakian juga sama? Sama Kayak aja. normal. Sama persis, nggak ada yang dikurangin. Maksimal biasanya berapa hari? Saya dulu pernah nyoba 6 hari. 6 hari ke? Argopuro waktu itu. Jadi 6 hari itu nggak apa waktu itu 6 hari itu pengen santai. Jadi bukan sebenarnya pendakian Argopuro 3 hari juga bisa, 3 hari, 4 hari, 5 hari juga bisa. Cuman waktu itu sengaja untuk pengen santai aja gitu kan. Jadi waktu itu bisa sampai 6 hari. Terus biasanya berapa kilogram dalam sekali jalan deh? Sekali jalan ke ya. Argopuro itu berapa kilo? Argopuro itu karena dia ada Biasanya sumber air ya. Ada sumber air karena saya bawa itu karena ada sumber air bawanya cuman untuk keperluan di perjalanan aja. Yang dibawa ke camp itu paling cuman hari ke berapa ya? Paling yang ke Sabana Lonceng. Jadi total itu 11. Untuk 6 hari itu 11, itu udah termasuk air 1 liter. Jadi kalau misalnya bawa air yang untuk ngecamp yang nggak ada sumber air di puncak, itu ditambahin aja 3 liter, atau 3 atau 4 liter ditambahin aja. Jadi sekitar total ya 13 lah. 13 kiloan lah, 13-14. Nah, kalau pendaki normal kan biasanya suka ngebagi-bagi nih bawa logistik, nih bawa tenda, bawa ini. Kalau UL gitu juga nggak sih? Apa kita
bawa pribadi sendiri-sendiri? Biasanya anak-anak itu mereka semua sendiri. Jadi udah misalnya nih, kecuali kalau ada yang, kalau saya kan mendaki sama istri kan, ya udah kita sharing berdua. Itu ada. Ada juga yang sharing shelter, paling cuma sharing shelter. Cuman yang lain tuh mereka bawa sendiri. Berarti istri juga bawa UL dong sekarang? Iya. Keren. Terus kalau misalkan, kan kalau normal sama UL itu kan dia perbedaannya kayak barang-barangnya ya, lebih minimalis lah seperti itu ya, lebih Iya. kecil. Terus kalau misalkan kayak sepatu itu normal juga atau? Sepatu biasanya anak-anak UL atau penggiat ultralight hiking pakainya sepatu trail run. Sepatu trail run atau enggak yang low cut. Sepatu hiking low cut. Kenapa? Karena kita bawaannya emang udah ringan. Jadi kalau pakai sepatu yang sampai ankle atau yang mid cut atau boots, itu kan emang yang diperuntukkan untuk bawa berat. Jadi kebanyakan anak-anak penggiat ultralight hiking pakainya sepatu trail run karena emang bawaannya udah ringan, udah enteng, dan rata-rata yang terjun ke ultralight hiking biasanya mereka udah terlatih. Jadi bukan pemula sebenarnya. Emang jam terbangnya udah cukup tinggi, jadi mereka nyoba ke ultralight hiking ada jam terbangnya juga. Jadi nggak, biasanya sih sebagian besar yang ke ultralight hiking mereka itu emang udah ada jam terbang sebelumnya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung gitu. Jadi mereka pakai sepatu trail run pun mereka udah ada ilmunya gitu, udah tahu menempatkan kaki itu di mana. Terus karena bawaannya enteng, jadi nggak perlu sampai pakai sepatu mid cut. Oh, pantesan Gitu. aja biar suka pada memperkirakan kalau mereka tuh mau tektok karena Iya, pakaiannya juga seperti sepatu itu ya. trail run. Saya 6 hari pakai sepatu trail run ya gitu. Itu harga murah istri ikut sama istri. Istri waktu itu belum. Istri waktu itu sampai 5 hari aja ya. Waktu itu masih bujangan 6 hari. Terus setelah apa ya? Waktu itu sempat ketemu istri setelah menikah, saya sempat bawa dia sekali, tapi cuma 5 hari. Tapi itu cukup lama juga sih 5 hari itu. Ada nggak sih kalau yang pakai ultralight tapi tuh over capacity gitu? Maksudnya gimana dia? Jadi kayak papas kan kadang-kadang nih ya kalau kita yang normal pas berangkat udah pas nih, pas pulang malah tuh tahu banyak gitu. Tahu banyak. Mungkin bajunya ada nggak sih, Bang? Kayak biasanya kita kan kalau kita kan kayak baju kotor, kalau ultralight gitu juga apa bawa bajunya juga lebih sedikit. Itu tiap orang gayanya beda-beda ya. Ada yang bawa 2 set baju, ada yang bawa 3. Tapi rata-rata mereka packingannya ringkas. Jadi makanya walaupun dia bawa baju 3 set, tapi tetap packingannya tuh ringkas. Karena yang kayak yang gede-gede ya, misalnya sleeping bag, jaket gulang yang bisa dikompres sampai segini, packingannya paling cuma segini gitu loh. Jadi nggak terlalu berpengaruh sama jumlah packingan, dikit banget gitu berpengaruhnya. Tapi tergantung gaya masing-masing. Kalau saya sih biasanya bawa baju tidur aja udah, baju tidur, baju yang kering ya, baju ganti, kaos kaki ganti, udah, sama baju trekking. Itu aja. Untuk harga, Apa? yang paling murah harganya apa? Paling murah apa ya? Paling murah paling staff set gitu ya, yang buat bungkus pakaian baju. Itu, tapi itu sekarang udah banyak produsen lokal yang bikin. Kalau dulu bahkan untuk skala staff set yang buat bungkus pakaian atau packing itu di sini nggak ada yang jual, lokal pun nggak ada. Jadi harus beli impor juga. Sekitar berapa tahun yang lalu, tahun 2013 itu nggak ada. Di sini jualan staff set itu nggak ada. Yang paling mahal? Paling mahal itu sebenarnya shelter ya, tenda itu paling mahal. Tenda paling mahal sama tas sih. Tas juga tergantung materialnya. Harganya berapa? Harganya, kalau yang impor bisa sampai 6 sampai 7 juta. Kalau yang UMKM lokal? Yang UMKM 1 sampai 2 juta. 1 Jauh sampai 2 banget. juta. Yang bagus mereknya apa? Yang bagus. Karena kan banyak banget yang ngeluarin tuh. Lokal apa? Lokal. Lokal yang tas UL ya. Tas UL yang bagus, merek lokal, nggak apa-apa ya sebut merek ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa sebut merek. Jadi di Indonesia itu ada beberapa produsen tas UL, seperti Subaki itu dari Malang, terus Bin Equipment dari Tangerang,
Terus ada juga YSR, ada lagi banyak lah pokoknya ada. Kalau YSR itu kalau nggak salah, terus apa lagi ya? Pokoknya yang saya pakai ya, yang saya pakai itu Bin sama ada di rumah ada Subaki juga sih, cuman Subaki belum dipakai. Tapi saya rata-rata pakai Bin, terus ada juga di lokal itu ada Kalahari juga. Banyak lah pokoknya, banyak banget sekarang. Kalau dulu terbatas, sekarang udah banyak banget. Nah, untuk tadi membahas tentang tas merek lokal, gear lokal itu yang kapasitasnya 40 sampai 60. Enggak, 40 biasanya. 40 ya? 40 maksimal. Oh, soalnya ada yang Ada yang gede, liter. cuman rata-rata itu special order sih rata-rata. Oh, jadi by request. By Apa request gimana? kalau di luar ada juga yang emang tas OL yang 50, 55, tapi itu kalau di sini jarang yang pakai. Kenapa? Karena terlalu besar. Iya. 60 itu kegedean. Tingkat safety-nya gimana? Sama aja sih sebenarnya. Berarti istilahnya dia bikin 60 liter juga pasti udah tahu Sama, tingkat safety-nya. sama, Oke. sama. Oke. Lalu kalau misalkan Bang Jali sendiri nih, kan waktu itu belajar dari teman yang tiba-tiba bawa produk UL itu sendiri ya. Itu sebenarnya Terus bukan belajar sih, cuman apa? tahu Tahu. barangnya. Tapi saya belajar nggak sama mereka. Oh, belajar sendiri. Belajar sendiri jadinya. Sama waktu itu sharing-sharing. Jadi di forum dulu namanya ada forum Kaskus, ketemu sama yang sefrekuensi lah. Jadi ya udah kita diskusi di situ, tukar-tukar sumber, tukar-tukar link-link forum dari luar negeri. Jadi kalau saya juga sempat ada juga buku, emang acuannya ada juga buku. Jadi gitu, belajar secara otodidak. Diskusi dari buku, forum online, forum lokal, forum luar juga saya belajar semua. Begitu. Lalu untuk cara Bang Jali sendiri untuk memperkenalkan kepada yang lain nih, UL itu gimana? Karena kan sering posting-posting juga ya. Dulu itu ada forum ya. Tahun berapa ya? 2015 saya sempat jadi admin salah satu forum. Jadi kita mengenalkannya dari situ. Dari forum, nah munculnya produsen-produsen lokal yang gear UL sekarang itu sebenarnya berawalnya dari situ. Jadi karena banyak diskusi, banyak demand, banyak keluhan sih sebenarnya. Kok gear ini nggak ada yang lokal yang bikin, harus beli impor yang mahal. Akhirnya udah karena ada demand, ada permintaan, akhirnya ya sama teman-teman, nah mereka mencoba jahit sendiri, terus jadilah tas, jadilah shelter, jadi segala macam. Jadi awal dibikin forum itu emang visinya untuk mempertemukan semua, mempertemukan yang peminatnya, terus maker lokalnya, jadi ya sinergi lah. Jadi mulainya dari situ. Mulai saya benahi forumnya itu dari 2015. Jadi sampai sekarang masih ada. Nah, awalnya dari situ berkembang sampai sekarang. Banyak pengikutnya juga. Banyak ya, lumayan. Ada berapa ya? Saya lupa juga sekarang. Cewek-cewek juga ikut ya? Cewek-cewek ada. Jadi persentasenya itu 80% cowok, 20% cewek. Oh, banyak juga ya? Banyak, 20%. Jadi lumayan lah kalau misalnya 1000 aja. 20%-nya kan udah lumayan itu kan. Berarti kalau misalkan 200. ada kumpulan juga ngumpul-ngumpul ngecamp gitu semuanya pada pakai apa? Pakai UL yang apa Iya. namanya kalau yang tenda Tarten. tarpen. Tarten. Pada kayak gitu semua ya. Terus aku sangat lucu-lucu ada yang warna pink Iya. kan. Ini kok pakai fly sheet. Kayak pakai fly sheet tapi ternyata itu ini ya. Itu sebenarnya Bisa ya, buat berdua? bisa buat berdua. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Gitu. Terus ada nggak sih yang nanya-nanya tentang UL gitu, ikut gabung gitu, ada komunitasnya? Banyak sih sebenarnya. Kalau sekarang udah banyak yang bikinnya. Jadi di Jawa Timur ada, sampai di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Sumatera ada. Pokoknya udah lumayan banyak sih sebenarnya. Jadi orang-orang yang punya minat khusus terhadap ultralight hiking itu udah banyak sebenarnya. Aku pernah lihat, pernah ketemu yang TikTok Ya, kayak pendaki ultralight gitu pakai metode gitu. Ternyata dia terjadilah kecelakaan lah, dia kurang safety. Itu gimana penilaian tentang buat Bang Jali tentang hal-hal karena mereka itu? melihat kita itu, kayaknya pengen meniru mungkin kayaknya.
anak-anak ultralight hiking bawaannya ringkes ya, coba aja kayak gitu kan. Mungkin yang tidak diketahui mereka itu isian dalamnya sama ilmunya kan beda sih. Tektok kan dia bolak-balik aja kan satu hari. Kalau ultralight hiking kita emang ngecamp. Jadi mungkin yang ditiru cuman kecilnya tas, tapi tidak dengan ilmu dan isi tasnya. Emergency blanket itu darurat. Yang kita harus perhatikan sebenarnya di sistem layering. Jadi kebanyakan sekarang pendaki tektok atau nggak pendaki apa, dikit-dikit emergency blanket, dikit-dikit emergency blanket. Kalau gaya pendakian ultralight hiking biasanya mereka itu sampai berbulan-bulan. Bisa ada yang sampai 3 bulan biasanya, 3 sampai 4 bulan.